مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مقاصدنا ما مضى يا واسع وسلمنا سلاما مؤمنا وجدي بحسن خاتمة فضلا لدى الختم لمقاصدنا اغفر لنا ما مضى ويا مهيمننا أمن لروعتنا وانصر فأنت عزيز قاسم الخاسمين واجبر ضعيفا ويا الجبار قم معنا يا متكبر أنت الخالق الناسمين بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا بارئا يا مصور الخلائق يا غفار فاغفر لنا يا غافر الأمم سيدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Birjannah yang saya muliakan, khususnya Ibu Hajar Rohani beserta keluarga, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan untuk hadir kembali guna mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala kepada kita yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Silakan dibuka halaman 113 pada kalimat wal bukhlu bima aujaballah. Wal bukhlu bima aujaballah. Nah, ini lanjutan tentang penyakit atau dosa yang timbul di hati manusia. Ya. Ini dalam rangka membenahi hati kita dari sifat-sifat tercela dan buruk. Kemudian setelah kita benahin, kita hiasi dengan sifat-sifat yang cakep dan terpuji. Ada nih sifat yang buruk yang ada di hati setiap manusia, yaitu wal bukhlu bima aujaballah, ya. Dan bakhil alias pelit terhadap apa yang Allah wajibkan. Jadi yang Allah wajibkan kita nggak boleh ngelawan dah. Kalau kita nggak ngerjain, ya udah samalah kita disebut yaitu melanggar aturan. Nah, ini yang Allah wajibkan, ya, menghilangkan apa yang Allah wajibkan seperti zakat. Zakat itu Allah wajibkan, kemudian kita tahan. Nah, itu namanya bakhil, dosa. Tapi kalau yang sunat seperti sedekah, ya kita nggak bersedekah itu belum bakhil itu. Ya,
Walaupun mungkin kata masyarakat bakhil, terserahlah. Yang penting agama belum menyebut bakhil. Agama baru menyebut bakhil bila mana seseorang menahan dari kewajiban. Kewajiban memberi nafkah, kewajiban mengeluarkan uang untuk sesuatu yang wajib. Misalnya untuk biaya sekolah anak, ya emang ini wajib misalnya, khususnya sekolah agama, dia nggak melaksanakan, yoga keluarin, nah itu juga disebut bakhil. Jadi yang disebut bakhil ini bima aujaballah, dengan apa yang Allah wajibkan. Dijelaskan di sini bi an mana al wajiba, dengan dia menahan, ya, menahan atau mencegah yang wajib minal amwal, dari hartanya. Jadi hartanya nggak dikeluarkan untuk yang wajib-wajib. Atau seperti nafkah. Nafkah itu kan kewajiban buat anak istri. Ya, kita nggak kasih, padahal duit kita ada. Kalau emang duitnya nggak ada sih, emang apa yang mau dibakhilin emang nggak ada, itu sih nggak dosa itu. Emang lagi nggak punya duit mau dikata apa? Misalnya itu. Tapi dia punya duit ditahan, nggak kasih itu untuk kebutuhan pokok. Itu bakhil juga itu. Ya, jadi yang namanya bakhil terhadap yang wajib. Contoh yang wajib zakat. Contoh yang wajib nafkah gitu. Atau mas kawin. Mas kawin belum dikasih, ditahan-tahan. Padahal duitnya ada. Bakhil itu. Dosa. Nah, itu sifat buruk di hati itu, mesti dibuangin. Kemudian ada lagi nih sifat yang buruk, wasyuhu. Wasyuhu bitaslis shin. Artinya sinnya ini ada titiknya nih, itu pakai sin gede ini. Wasyuhu artinya wahwa al-bukhlu wal hirs. Ya, suhu itu artinya bakhil dan tamak. Al-hirs artinya tamak. Kada fil qomus, begitulah diterangkan dalam kitab Qomus. Jadi asyuhu yaitu bakhil dan tamak. Nanti diterangkan lagi nih, tamak itu apa? Ya, ada tamak yang buruk, ada tamak yang bagus. Emang tamak itu ada yang bagus, ada tamak atau tamak mencari ilmu dia. Pokoknya nyari ilmu terus begitu, sama guru siapa aja didengerin. Nah, itu kayak, ya artinya sungguh-sungguh itu, tamak terhadap ilmu. Itu sih bagus aja itu. Yang rusak ntar tamak terhadap harta. Artinya harta orang lain masih diambil, ya, masih diambil. Gitu. Nah itu tamak itu, namanya hirs. Wal hirsu artinya tamak. Kazabil Qomus. Wa qala sahibu ta'rifat, berkata pengarang kitab yang bernama kitabnya Ta'rifat. Dia menjelaskan, ya agak beda sedikit nih. Al-bukhlu huwal man'u min mali nafsihi. Kata sahibu Ta'rifat, pengarang kitab Ta'rifat, bakhil itu adalah menahan dari harta dirinya. Wasyuhu, sedangkan suhu yang tadi diartiin toma, huwa bukhlur rajul, bakhilnya seseorang min mali ghairihi, dari harta orang lain. Jadi kalau bakhil menahan hartanya sendiri, kalau asyuhu menahan harta orang. Contohnya apa? Warisan, ya, bapaknya meninggal, ini kan warisan bersama, tapi ditahan-tahan. Nah itu namanya suhu itu. Ya hampir sama dengan toma juga lah. Punya orang lu tahan-tahan. Itu nggak boleh. Itu juga sama dengan tama. Jadi nggak hampir, bedanya nggak begitu jauh ini. Antara yang tadi dengan penjelasan sahibu ta'rifat ini. Jadi al-bukhlu huwa al-man'u min mali nafsihi. Bakhil itu menahan dari hartanya sendiri, ditahan padahal dia berkewajiban keluarin.
Nah kalau asyuhu yang kita artiin tamah itu ya menahan harta orang lain. Dia nggak ada kekuasaan. Ada sih menahan harta orang lain yang boleh, seperti misalnya seseorang diberikan kekuasaan untuk mengurus harta anak yatim. Sebelum gede dia harus tahan, harus lindungin harta anak yatim. Ntar tuh anak yatim udah gede, wajib diserahkan. Kalau dilepas-lepas terus tuh duit, wah habis. Ntar anak yatim dewasa, duitnya habis dah. Jadi ini yang disebut wali yang mengurus harta anak yatim. Dia wajib menahan, nggak sembarangan ngeluarin duit demi kemaslahatan harta anak yatim. Kemudian ya di sini diungkap hadis Nabi ini. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqus syuhha, artinya jauhilah dari sifat apa tadi? Toma. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya sifat tamak itu membinasakan orang yang sebelum kamu, kata Nabi. Dulu umat sebelum Nabi Muhammad ya ada umat Nabi Isa, ada umat Nabi Musa dan seterusnya. Itu mereka binasa gara-gara bersifat tamak. Gara-gara tamak mungkin dia membunuh, mencuri, merampok ya. Itu kan suatu kebinasaan, apalagi ketangkep, udah. Jadi timbullah perkelahian, pembunuhan. Ya. Itu rampokan toma, itu rampok. Ya. Tomanya dari mana? Mengambil harta orang lain. Gitu. Jadi ittaqus syuhha, takutlah kamu dari sifat tamak. Fa inna syuhha, sesungguhnya sifat tamak itu ahlaka, membinasakan. Man kana qablakum, orang yang sebelum kamu. Intaha, selesai itu. Kemudian diulangin lagi nih. Wal hirsu wa huwa talabus syai'i bijtihadin fi isobatih. Hirs yang tadi kita artiin toma, yaitu menuntut sesuatu, mencari sesuatu bijtihadin dengan sungguh-sungguh, fi isobatihi, di dalam mendapatkannya. Orangnya sungguh-sungguh banget, itu namanya toma. Ya. Itu ada yang bagus. Ya, toma menuntut ilmu. Ya, dia ame ilmu, bahasa kasarnya rakus. Bagus itu. Dia sungguh-sungguh nuntut ilmu. Cuman yang jelek, toma terhadap harta. Dia nggak cukup dengan hartanya. Harta orang lain juga dicari dengan sungguh-sungguh. Karena memang secara garis besar toma itu mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh. Ya. Ada toma yang terpuji, toma mencari ilmu. Ya. Ada toma yang tercela dan haram, toma terhadap harta orang lain, diambil dengan sungguh-sungguh. Wafil qamus, di dalam kitab qamus, al-hirsu bi kasril ha, hanya kasroh. Al-jasa'u, nah ini ada lagi nih bahasa Arab yang lain. Al-hirs sama dengan jasa. Wahuwa, yaitu antakhuza nasibaka, kamu mengambil bagian kamu, watatma'u fi nasibi ghairika, dan kamu tamak terhadap bagian orang lain. Hampir sama lah dengan tadi. Rakus yaitu tamak, yaitu mengambil hak orang lain, mengambil orang lain. Kalau ada seseorang makan gegaras harta dia sendiri, itu bukan tamak, bukan rakus itu. Emang harta dia mau diapain juga. Yang nggak boleh kan punya orang itu. Ini dikatakan watat ma'u, dan dia tomak fi nasibi ghairika, pada bagian orang lain. Selesai itu dah. Pokoknya diharamkan punya sifat bakhil terhadap yang wajib,
Kedua, diharamkan punya sifat toma, yaitu ingin mengambil hak orang lain. Itu namanya toma. Ya, mau disebut rakus juga boleh. Kata Zainuddin MZ itu toma, katanya kan ada to, ada mim, ada ain begitu. To itu bolong tengah-tengahnya. Bolong dia. Orang toma tuh perutnya bolong aja, butuh duit terus. Ya, bolong. Perutnya bolong katanya toma. Mim juga bolong. Tengah-tengahnya bolong. Ya, to, mim, ain, sudahan ain, mangap begitu. Ain mangap aja nih. Ya, ainnya tuh ada mulutnya, ada perutnya gede lagi. Ya. Itu jelek dah kata toma. Enggak ada yang bagus tuh toma. Ya. Itu kata almarhum Zainuddin MZ, saya pernah dengar begitu. Cuman di sini bukan disebut toma, disebut hirs. Sama aja. Jadi at-toma'u wal hirsu wal jasa'u sama artinya itu. Alias berusaha keras mengambil hak orang lain. Kalau hak dia sendiri sih nampaknya nggak jadi masalah. Ya, dia punya makanan, dia mau habisin sendiri, ya biarin makanan dia. Kecuali ini makanan wajib diberi kepada orang lain sebagian. Itu yang nggak boleh itu. Seperti zakat, dia punya duit banyak, dia kan wajib zakat, dimakan sendiri, nggak boleh itu, karena dia belum ngeluarin bagian zakat orang lain itu. Selanjutnya sifat yang buruk, wal istihanatu. Istihanah artinya al istighfaf bima azzamallah. Ya. Jadi di sini diartiin istihanah, istighfaf, meremehkan. Istighfaf daripada khafif. Khafif itu ringan, meringankan, meremehkan. Ya. Meremehkan bima azzamallah, dengan apa yang Allah besarkan, dengan apa yang Allah agungkan. Apa yang Allah agungkan? Peraturannya. Ya. Peraturan Allah semuanya agung, karena peraturan dari yang maha benar. Peraturannya benar betul-betul begitu. Dan peraturannya untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk keuntungan Allah. Semua peraturannya, baik peraturan wajib yang dikerjakan atau peraturan haram jangan dikerjakan, wajib ditinggalkan, itu semua peraturannya peraturan agung. Kita remehkan, apaan sembahyang, bakal apaan sembahyang. Nggak apa-apa berjudi, judi boleh begitu. Dikecil-kecilin dah, diremeh-remehkan. Itu yang nggak boleh. Itu penyakit itu di hatinya itu. Wal istihanatu ay al istighfafu bima azzamallah. Ya, menganggap enteng, meremehkan dengan apa yang Allah agungkan. Semua peraturan, bagian-bagian aturan agama semua diagungkan oleh Allah. Kan ada ayat wa may yu'azzim min sya'airillah, apa itu? Fa innahu min taqwal qulub, begitu ya? Fa innaha itu. Baik, ubadah. Jadi barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, apa itu syiar? Syiar bukan doak-doak, teriak-teriak. Syiar itu peraturan. Syiar Allah itu peraturan. Perintah wajib, syiar. Perintah haram, syiar begitu. Yang wajib ya dikerjakan, yang haram ditinggalin itu. Itu diagungkan, dihormati. Itu namanya syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah. Ya, fa innaha min taqwal qulub begitu. Terus wat tasghir. Jadi tadi sifat buruk yang timbul di hati manusia, menganggap remeh agama, begitulah. Nggak boleh menganggap remeh agama. Kadang-kadang ada menganggap remeh yang sunat, nggak boleh juga. Kita ogah kerjain, ogah aja. Jangan meremehkan, apalagi menghina, begitu. Kan pernah tuh ada di zaman Nabi, ada seseorang makan tangan kiri. Kata Nabi, ayo dah makan dengan tangan kanan. Dibilang apa?
Ya, gue nggak bisa begitu. Padahal dia bisa. Dia mau ngelawan aja. Disombong begitu. Dia menganggap remeh tuh makan tangan apa tadi? Enggak, yang dianggap remeh makan tangan kanan begitu. Kudunya kan disuruh makan tangan kanan. Dianggap remeh gitu. Dibilang, ayo makan tangan kanan. Saya nggak bisa. Padahal bisa makan tangan kanan. Nah, dibilang nggak bisa. Akhirnya kata Nabi, orang tersebut ntar nggak bakalan bisa angkat tangannya terus. Artinya alias bahasa kampungnya sengkleh gitu tangannya. Benar-benar katanya, itu tangan nggak bisa diangkat. Kan meremehkan, padahal kan sunat, tapi gara-gara meremehkan, ogah kerjain aja, begitu. Jangan meremehkan. Itu namanya istihanah atau istighfar bima azzamallah. Wa tasghir, ya, ini menganggap kecil sama aja. Menganggap remeh, menganggap kecil, at-tahqir, menghina sama aja. Wa tasghir itu menganggap kecil atau diartiin dengan bahasa lain at-tahqir, menghina. Menghina itu menganggap kecil. Menghina lima azzamallah, terhadap apa yang Allah agungkan. Min ta'atin, dari suatu ketaatan, sembahyang, puasa, ya, itu kan ketaatan. Di apa ya, dihina. Dibilang sembahyang katanya, wah yang sembahyang belum tentu masuk surga, begitu dibilang dah. Kalau yang sembahyang belum, kalau yang nggak sembahyang jauhan lagi. Dia menghina sembahyang, menghina sembahyang dia. Lima azzamallah, dia menghina terhadap apa yang Allah agungkan. Sebetulnya hampir sama sih penjelasan yang tadi, ya. Jadi wat tasghir artinya at-tahqir, menghina. Lima azzamallah, terhadap apa yang Allah agungkan, min ta'atin, dari ketaatan, au maksiatin, atau kemaksiatan. Ya, anggap suatu maksiat begitu, ngambil barang orang walaupun sedikit, nggak apa-apa ngambil barang orang sedikit, enteng nih, kecil begitu. Besok ngambil lagi, sedikit nggak apa-apa, dihina mulu datu yang sedikit itu, ya. Padahal ngambil ceritanya punya orang. Itu berbahaya itu. Emang mula-mula ngambil sedikit, ntar kesonoan ya yang banyak akhirnya. Jadi jangan menganggap remeh dan hina ketaatan, dan jangan menganggap hina kemaksiatan. Artinya ketaatan dilaksanakan, kemaksiatan ditinggalkan. Mestinya begitu. Nah, di sini diterangkan apa itu maksiat? Maksiat yaitu lawan daripada taat. Wa huwa khilafut tha'ah. Maksiat adalah lawan daripada taat. Kemudian au Qur'anin, menghina Qur'an. Qur'an diinjak-injak begitu, bukan diagungkan begitu, dihormatin, diinjak, diiles begitu. Au Qur'anin. Ada istilah Quran udah tua, udah payah banget, dah berserakan dah. Ini bagaimana daripada ntar selembar jatuh diinjak sama orang. Jangan-jangan dibuat bungkus cabai lagi. Aduh, itu penghinaan itu. Bakar. Bakar bukan nawa itu menghina. Kadang-kadang tuh orang bule bakar Quran untuk menghina. Lain lagi nih, depan orang Islam Quran dibakar nih, dibakar. Itu lain lagi tuh nawa itunya tuh. Kita membakar untuk menyelamatkan dari diinjak-injak. Susah gimana lagi. Bisa juga di samping dibakar ada cara lain, gali lubang dipendem, ya, dikuburin. Kayak manusia kan dihormatin. Maka kalau mati jangan dibuang di jalanan, kuburin, begitu. Itu namanya ya tadi menghormati Al-Quran. Yang dibakar dengan nawa itu untuk melindungi dari berserakan, dari diinjak-injak nggak apa-apa, atau dikubur. Jadi nggak boleh menghina Al-Quran. Ya. Kemudian au ilmin, dalam penjelasannya ayat syar'iyyin, ilmu agama maksudnya. Nggak boleh menghina ilmu agama. Ilmu agama ya banyak dah tuh dah, ilmu agama, ilmu nahu, ilmu sorof, termasuk ilmu agama juga itu dah.
ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir dan selanjutnya. Au jannatin atau menghina sorga, au narin atau menghina neraka. Ya. Dibilang cakepan juga rumah gua ame sorga misalnya dah. Enakan juga orang bilang dikit-dikit sorga. Wah, cakepan rumah gua daripada sorga. Wah, itu menghina banget itu. Ini contoh aja sih. Ente bisa contohin sendiri. Gak boleh menghina sorga, gak boleh menghina neraka, dan seterusnya dah. Karena itu semuanya diagungkan oleh Allah. Selesai itu dah. Ya, tentang beberapa sifat yang buruk. Ya. Beberapa sifat yang buruk yang ada di hati manusia. Yang perlu kita bersihin. Caranya diamplas dulu tuh dah, kayak besi karatan. Habis diamplas baru dicat kan begitu. Hati manusia begitu juga, amplas tuh yang jelek, alias buangin yang jelek. Baru dah taruh di hatinya sifat yang bagus begitu. Iya. Kemudian wa min ma'asil batni. Faslun fi ba'di ma'asil batni. Pasal menerangkan sebagian dosa-dosa perut. Ada dosa perut. Ini mulain pembagian dosa ini. Ya, mulain pembagian dosa. Artinya pembagian dosa kan ada dosa besar, dosa kecil dan seterusnya. Tapi ini pembagian dosa dilihat dari sumbernya. Ada dosa sumbernya perut, ada dosa sumbernya mata, ada dosa sumbernya mulut, ada dosa sumbernya tangan, kaki dan seterusnya. Nah ini dimulain dengan dosa perut. Ya, fi ba'di ma'asil batni. Menjelaskan sebagian doang sih diterangkan, gak semuanya. Sebagian dosa-dosa perut. Ya, kemudian menerangkan juga wahadi syaribil khamri. Hukuman orang yang minum minuman keras. Ini minum kan perut juga, dosa perut itu. Wa min ma'asil batni, dan diantara maksiat perut akilur riba, yang makan riba. Itu dosa perut itu. Wa huwa minal kabairi bil ijma'i, dan dia termasuk dosa besar secara disepakatin oleh ahli hukum Islam. Ahli hukum Islam itu sepakat bahwa riba itu adalah termasuk kabair, dosa besar. Dulu udah tuh tentang riba ya. Jadi ada riba jual beli, ada riba pinjam meminjam. Riba jual beli itu terdiri pada benda-benda riba, seperti emas dengan emas, perak dengan perak. Kalau mau tukaran boleh, harus sama, harus serah terima, harus konten. Tapi kalau tanah, motor, mobil bukan benda riba itu. Jadi tukar tambah, ada istilah tambah itu nggak ngapa-ngapa. Tapi kalau emas tukar tambah nggak boleh. Jadi caranya supaya boleh, jual dulu emasnya, terima duitnya, baru beli emas yang lebih besar atau lebih kecil. Pengen lebihnya ya beli emas yang kecilan. Pengen yang lebih besar berarti ya tambah duit. Begitu. Nah ada riba pinjam meminjam. Ya, kata orang 10-12. Tapi nggak mesti 12, 10 berapa ke. Yang penting ada lebihnya. Nah itu riba pinjam meminjam. Dulu udah itu dibahas. Itu dosa perut begitu. Ada istilah Al-Quran nanti kalau bangun dari alam kubur sempoyongan. Ya. Nah ini kenapa sempoyongan? Perutnya kegedean. Ya, di akhirat nanti dibuktiin begitu. Kayak orang drunken itu, mabok. Kayak orang mabok.
Begitu. Dia dosa perut itu. Kemudian termasuk dosa perut di samping makan riba, ini kan kata-kata kan makan, nggak makan doang sih. Buat beli baju juga hasil riba ya haram. Buat beli motor dari hasil riba juga haram. Cuman Al-Quran atau di sini menyebut makan karena kan biasanya orang nyari duit buat makan. Masih beli motor dulu perlu kita lapar. Baik. Dosa perut yang lain wal maksu. Ini al maksu yang saya artiin ini yang gampang, pungutan liar. Pungutan gelap. Ya, pungutan gelap. Kalau pungutan pajak itu kan masuk ke kas negara. Nanti negara atur lagi tuh. Itu nampaknya sih nggak apa-apa itu. Pajak nggak apa-apa. Tapi kalau pungutan liar itu haram. Ya, preman-preman suka mintain duit. Istilah sekarang dipalakin apa? Ya, dipalakin. Ada mobil truk lewat, dicegat begitu. Ke kampung situ, kalau enggak boleh lewat, bayar palakin. Itu namanya al-maks, pungutan liar. Itu dosa perut itu. Wal maksu ail jibayatu, sama itu jibayah, pungutan liar. Au ma ya'khuduha a'wanus sultan, atau apa yang diambilnya oleh pembantu-pembantu raja. Sultan raja kita artiin. Awan pembantu-pembantu. Atau yang diambil oleh pembantu-pembantu raja, zulman, ngambilnya secara zolim. Indal bai' wasyira, ketika jualan dan ketika beli. Zaman dulu tuh ada tuh katanya hulu balang, ada hulu balang. Tentara kerajaan. Jadi dia ngawal tuh di pasar-pasar. Ada yang beli, sini lo duitnya, sebagian pajak istilahnya. Yang jual dipajakin. Cuma ntar duitnya masuk kantong pribadi, bukan untuk kemaslahatan. Kalau pajak zaman sekarang tuh kayaknya untuk kemaslahatan sih. Masalah disalahgunakan itu lain lagi dah ceritanya. Kan ada kan dulu namanya si Gayus. Wah, dikorupsi duit banyak banget ya, duit pajak katanya. Ya. Gayus. Pokoknya yang disebut al-makus itu jibayah, pungutan liar, atau yang diambil oleh pembantu-pembantu sultan atau raja, ngambilnya zulman, ngambilnya secara zolim. Ya. Seperti untuk pribadi, itu zolim namanya. Hak apa dia? Orang jual, orang beli, dia minta, dia ada hak apa? Nggak ada urusan. Ya. Nah itu yang jadi nggak boleh. Kalau dia istilahnya jasa mempertemukan antara penjual dan pembeli masih boleh. Kata orang ngobek apa? Ya. Tadi minta bagian gua mana gitu. Masih ada bener lah ya, karena tuh ini jasa namanya. Jasa mempertemukan antara penjual pembeli. Itu bukan pungutan liar nampaknya. Ya. Kemudian termasuk dosa perut. Ya, wal ghasbu. Ghasbu itu merampas itu. Nih diterangkan nih, apa itu ghasbu? Huwa malun mutaqawwimun muhtaramun ukhidha bila idni malikihi bila khufyatin. Itu definisinya tuh. Ghasab itu adalah harta yang bernilai, malun mutaqawwim, harta yang bernilai, muhtaram itu harta dihormati. Ada harta nggak dihormatin? Apa itu? Minuman keras. Minuman keras kan berharga, sebotol berapa duit, tapi itu nggak dihormatin. Kalau bisa tumpahin ke got, gitu. Nggak dihormatin dia, nggak dihormatin. Tapi kalau yang dihormatin kita buang-buang begitu mubazir. Ada nasi sepiring masih bagus, aku buang aja nasi gue. Itu nasi dihormatin itu. Ya.
Nggak bisa kita buang begitu aja. Nah ini yang namanya ghosab, mengambil sesuatu benda yang berharga dan dihormati. Ukhidha bila idni malikihi, diambil tanpa izin pemiliknya, dan diambilnya bila khufyatin, tanpa diam-diam. Ngambilnya nggak pakai diam-diam, berarti belak-belakan. Belak-belakan itu namanya ghosab. Saya artiin merampas sampai sini. Ya preman tuh dah, pungutan liar juga bersama itu. Dia ngambilnya bukan diam-diam. Kalau ngambil diam-diam itu pencuri. Ya, pemiliknya meleng, diambil itu pencuri itu. Tapi kalau ngambil belak-belakan tuh bisa jagoan tuh. Ini, apalagi gua gebuk loh. Ini begitu kan. Mau makan, siapin. Digebrak dah, jabrat. Siapa itu ya? Begitu. Dimasuk ke restoran, digebrak tuh meja, mau makan dia, nggak bayar, ambil aja udah, jalan dah. Ya, preman itu mungkin. Itu namanya ghosab. Ghosab, ngambil terang-terangan. Ya. Kalau ngambil diam-diam bukan ghosab, namanya sarikoh. Sarikoh mencuri. Agama begitu, bedain. Ya. Ngambil terang-terangan tuh ghosab. Kalau ngambil diam-diam ketika pemiliknya meleng itu sarikoh. Itu kan ada ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri, nah pencuri itu yang mengambil sembunyi-sembunyi. Maka diterangin nih wasariqah wa huwa akhdhu malil ghairi. Sarikoh itu artinya mencuri, mengambil harta orang lain ala wajhil khufyah, atas cara diam. Wa kullu ma'khuzin bi muamalatin harramaha syara' ka bai'iz zara aw its-tsaub bi syartin ay yahsidahu aw yakhbitahu aw yakhitahu listimalil bai' ala syarti amalin kal hasad wal khiyatah bima lam yamlikhul mustari al-an wa nahwi dzalik minal muamalat al-fasidah. Ini contoh yang lain lagi nih. Ya, muamalat artinya ya urusan lah, urusan duit seperti jual beli, sewa menyewa itu namanya muamalat itu. Transaksi keuangan ya, itu namanya muamalat. Ada nih transaksi yang dilarang oleh agama. Ya. Selama dilarang oleh agama ya haram. Selama dilarang oleh agama haram. Penipuan, korupsi, ya, itu semuanya dilarang lah, ya, semuanya dilarang. Nah ini nanti nih kita akan bahas secara detail ya, mulai dari wa kullu ma'khuzin itu, dari situlah, karena ini ceritanya panjang itu, sampai apa dadzalika atiyah. Ini menerangkan macam-macam muamalat, ya, tapi dia dilarang oleh agama. Contohnya ini, misalnya ini zaman dulu jual, sekarang juga masih ada nih, sistem ijon lah gampangnya. Sistem ijon, jual padi belum menguning, udah dijual, karena petani butuh duit biasanya, dijual. Kemudian pembelinya nggak langsung potong, ditungguin hampir kuning, nggak bisa. Ya, beli mangga pentil atau sawo pentil, begitu. Emang sih kalau disuruh petik, buang-buang duit jadinya buat apa? Salah lagi, emang kesono salah kemari salah. Ya, yang benar jangan beli begitu. Belinya kapan? Udah mateng. Ya. Beli pisang mentah, pisang muda di Punannya kan banyak, kebunnya banyak begitu, ada pun pisang, pun paya juga begitu. Ya. Jadi belum pada matang, belum masih hijau-hijau.
Mana dibutuh duit, kata petani paya, saya mau jual tuh seluruhnya borongan, berapa? Sekian juta, udah sini duitnya. Ntar yang beli ya tahan dong. Ya, kudunya langsung petik, itu halal. Kalau paya muda masih bisa dimanfaatin kali buat sayur. Jadi haruslah istilahnya menjauhi dari muamalat transaksi-transaksi yang dilarang oleh agama. Itu contoh aja itu. Ada istilah sekarang sistem ijon itu. Di padi itu biasanya petani. Ya. Kudunya petik dulu. Jual rambutan masih pentil. Ini namanya spekulasi, untung-untungan. Bisa buahnya ntar cakep, bisa datang hujan sama angin kenceng. Rontok semua. Emang dia masih muda. Buah kan masih muda lemah. Ada angin, ada hujan gede banget, rontok semua. Di borongan sekian juta, yang nyengir udah. Berat tuh kan, nggak bagus. Enaknya udah kelihatan tuh merah, mateng, gitu. Jangan yang muda dimasukin juga, emang nggak boleh. Kayak orang jual sawo, orang jual sawo borongan tuh 1 puun, nggak habis-habis dia metik sawo. Kan dipetik, ntar yang pentil gede lagi, petik lagi, ntar yang kecil gede lagi, petik lagi. Ya, dengan lu beli sawo puun-puunannya sekalian udah. Boleh beli puunannya aja. Lucu cuman, tanahnya milik kita. Ya kan, kita jual puunannya aja. Boleh, cuman kita yang rugi nih yang punya tanah. Sampai mati tuh puun sawo. Ntar dikesel siramin minyak tanah pongkolnya. Enak banget katanya dia, gue jualin puun sawo. Hampir setiap minggu metik sawo. Nggak bisa habis sawo kan. Lucu dia itu. Kacau, itu namanya kacau semua tuh muamalat. Sistem judi itu. Judi itu. Pun apaan? Pun kapuk apa itu? Begitu juga? Iya. Oh, pun kapuk itu yang tempat kalong dulu. Kalong demen banget pun kapuk dulu tuh.